Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan 7 ya. Berarti pertemuan terakhir untuk sesi UTS gitu ya. Nah, seperti bahan yang sudah di-share ya ke WA Group, hari ini kita akan simulasi ya untuk penggunaan metode real market price dan change on productivity yang sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, saya coba. Ini ya, jadi hari ini kita simulasi dan studi kasus untuk real market price dan change on productivity. Nah, kita lihat dulu apa capaian pembelajaran untuk hari ini ya, atau learning outcome pada pertemuan 7, yaitu mahasiswa dapat menghitung ya nilai ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan dengan pendekatan real market price ya, atau produktivitas, dan change on productivity atau perubahan produktivitas ya. Jadi kalau kemarin lebih ke pemahaman konsepnya ya, nah sekarang mampu menghitung gitu ya nilai ekonomi dengan pendekatan real market price dan COP. Nah, ini review lagi, mungkin berulang-ulang ya, tapi ini menjadi penting biar tidak lupa ya. Ini juga sudah dibahas tentunya di bagian-bagian sebelumnya ya, bahwa total economic value ya itu terdiri dari use value dan non-use value. Kemudian untuk use value itu sendiri, nah itu ada actual value dan kemudian ada option value. Nah, kemudian di actual value itu ada direct use ya, dan kemudian indirect use gitu ya. Yang mana indirect use itu lebih ke jasa lingkungan ya, atau jasa layanan untuk regulating gitu ya, seperti apa mencegah banjir dan seterusnya gitu. Nah, kemudian untuk direct use, nah itu ada yang sifatnya ekstraktif ya, kemudian ada yang sifatnya non-ekstraktif gitu ya. Nah, kalau untuk ekstraktif itu kaitannya dengan provisioning gitu. Kemudian kalau non-ekstraktif itu lebih ke cultural ya, environmental services. Nah, jadi untuk yang real market price ya dan productivity approach ini ya, atau change on productivity atau PFA yang kemarin kita bahas. Nah, ini berarti ini untuk menghitung ya di bagian kemarin kan kita bahas ini pasti use value ya, untuk menghitung use value yang sifatnya direct. Nah, kalau kita pecah lagi, nah berarti penggunaan untuk real market price ya itu untuk direct use ya, untuk ekstraktif ya, untuk direct use yang sifatnya ekstraktif ya, dan ini merupakan bagian dari use value gitu ya. Nah, jadi ini pasti penggunaannya adalah yang sifatnya provisioning gitu ya, provisioning, kemudian ekstraktif, kemudian dia sifatnya direct use ya, dan kemudian kalau secara kelompok besarnya itu merupakan kelompok use value. Nah, kalau yang ini tentunya belum kita bahas gitu ya, tidak kita bahas gitu ya. Yang kita bahas ini adalah yang ini ya. Gitu. Nah, kemudian jasa ekosistem atau ekosistem services yang dinilai itu adalah provisioning. Tadi yang sudah ditandai ya, ini jadi pasti yang kita hitung ya, atau jasa yang kita nilai itu kaitannya dengan provisioning service. Nah, kemudian pendekatannya tadi juga sudah dituliskan ya di bagian sebelumnya, itu real market price ya, kemudian change on productivity, kemudian yang ketiga CVM ya, contingent valuation, kemudian ada contingent choice modeling. Ini memang metode ini kan sewaktu kita membicarakan metode secara umum ya, teknik-teknik, nah itu memang untuk metode ini bisa digunakan dimanapun, baik itu use value maupun non-use value gitu ya. Nah, tetapi memang konteks yang kita akan praktekkan ya, atau kita simulasikan pada hari ini yaitu penggunaan dua ini, real market price dan change on productivity. Ya. Nah,
Walaupun pakai ini juga bisa gitu ya, tetapi kalau misalkan di sini sudah tersedia, nah itu kita pakai yang real market price atau COP. Nah, kemudian untuk real market price ini penilaian aset sumber daya alam dan lingkungan tangible and direct goods ya. Jadi di sini tangible. Kemarin sudah dibahas juga ya, dikatakan tangible ya artinya apa namanya itu ada gitu ya, terlihat barangnya fisiknya gitu ya. Nah, dan direct goods tadi ya, terkait dengan direct use dan terkait dengan ekstraktif tadi. Dengan pendekatan harga pasar ya atau komersial. Sementara untuk check on productivity, refill preference, direct proxy method ya, itu penilaian aset sumber daya alam dan lingkungan ya, goods dan services yang tidak memiliki nilai pasar ya, melalui perubahan produktivitas ya, melalui perubahan produktivitas dari aset atau goods yang memiliki harga pasar, di mana lingkungan ini sebagai input ya. Sebagai input ya, lingkungan itu atau SDAL itu sebagai input ya dari sesuatu gitu ya, dari suatu goods gitu ya, sehingga nanti pendekatannya adalah pendekatan di goods tadi gitu ya, atau perubahan produktivitas dari aset atau goods tadi gitu ya. Satu persatu ya, dulu. Pertama untuk real market price ini tentukan cakupan atau luas. Jadi informasi luas ini pastikan ada ya. Jadi luas ya yang akan dinilai ini perlu ada informasinya. Kemudian yang kedua, identifikasi semua manfaat langsung ya dari sumber daya alam tersebut. Lalu kumpulkan data jumlah ya dan ubah setiap manfaat teridentifikasi ke dalam satuan. Bisa kilogram, bisa liter dan satuan lainnya gitu ya. Persatuan waktu. Jadi ingat ya, persatuan waktu dan itu waktunya harus sama semuanya ya. Mungkin nanti di informasi soal kan ada yang informasinya per bulan, bisa juga per trip misalkan ya, atau misalkan per per minggu gitu ya. Nah, itu kita nilai dengan satu satuan yang sama. Nanti kita ubah ke dalam tahun. Nah, lalu dapatkan harga pasar sesungguhnya dari setiap unit manfaat teridentifikasi. Baru kita cari informasi harganya. Berapa nih harga di pasarnya itu. Baru setelah itu kita hitung ya nilai. Oke, tadi saya sampai mana ya? Terlempar ternyata saya nih. Harga pasar sesungguhnya, Bu. Harga pasar. Baik. Aduh, ini tidak stabil ya. Berarti saya coba tutup dulu deh kameranya. Coba saya tutup dulu. Nah, lalu langkah 5 kita baru hitung nilai SDAL-nya, itu jumlah sumber daya alam lingkungannya atau jumlah SDAL-nya dengan satuan yang tadi sudah kita dikurangi dengan biaya ekstraksi ya. Jadi ini yang sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, kemudian kita lanjut ke
contoh kasus real market price ya, real market price. Nah, ini ada pertama mungkin saya coba minta tolong Ajis. Ajis bisa mendengar? Ya, coba minta tolong dibacakan ya. Ini untuk kasus yang pertama. Baik, Bu. Baik, jadi untuk kasus pertama, contoh kasus real market price, tugas individu 1, itu ekosistem terumbu karang di Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, menyediakan berbagai manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana manfaat tersebut juga menunjukkan nilai ekonomi dari terumbu karang. Pada tahun 2019, sektor perikanan Kecamatan Selat Nasik memberikan kontribusi paling besar, yaitu 30% terhadap PAD Kabupaten Belitung, dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini berkaitan dengan kondisi lingkungan perairan kecamatan tersebut, terutama dengan kondisi terumbu karangnya. Oleh sebab itu, perlu diketahui nilai ekonomi terumbu karang di Kecamatan Selat Nasik. Luas terumbu karang di Selat Nasik adalah 4.111,88 hektar. Kemudian data harga ikan diperoleh langsung dari para nelayan rajungan dan tripang yang ada di keempat desa di Kecamatan Selat Nasik, seperti disampaikan pada tabel berikut. Hitung nilai ekonomi aspek perikanan. Yang pertama, ini ada jumlah nelayan 100, komoditas perikanannya ada rajungan, waktu penangkapannya Januari sampai Maret, jumlah tripnya 10, kemudian ada tripang, waktu penangkapannya Januari sampai Desember, kemudian ada komoditas ikan, waktu penangkapannya Januari sampai Desember, jumlah tripnya 10. Kemudian untuk komoditas rajungan, produksi per trip itu 15 kg, untuk harga jualnya 200.000. Kemudian komoditas teripang, produksi per tripnya 2 kg, harga jualnya 550.000 per kilo. Kemudian komoditas ikan, produksi per tripnya 10 kg, harga jualnya 50.000 per kilo. Untuk biaya per tripnya 1.500.000. Oke, baik. Terima kasih Ajis. Ajis sudah mengerjakan belum yang ini, nomor 1? Sudah menghitung tapi belum, kata-katanya masih belum disusun, Bu. Oh, oke. Coba sekarang, atau baik, terima kasih Ajis. Mungkin ada yang sudah coba menghitung, silakan mau menyampaikan hasilnya. Kalau yang belum, silakan langsung mengerjakan di Excel ya, karena nanti di akhir akan dikumpulkan nih. Silakan kerjakan dulu ya, 5 menit. Silakan kerjakan di Excel ya. Nanti di akhir kuliah ini kalian harus mengupload ke nanti link yang saya kasih ya. Nah, sekarang kerjakan dulu yang nomor 1. Kalau yang sudah ya nanti ditahan dulu mungkin ya sampai selesai nanti. Sekarang saya kasih waktu. Sekarang 13.50, berarti 13.55 ya. Saya kasih waktu 5 menit dulu untuk menghitung. Bu. Ya.
Baik, sudah selesai ya. Yang pertama nanti kita bahas di akhir nih ya untuk jawabannya. Nah, sekarang kita masuk yang kasus kedua. Nah, ini kasus kedua juga masih kasus real market price ya. Oke. Silakan ada yang sukarela mau bantu membacakan? Mungkin. Boleh, Bu. Oke, silakan Niken. Jadi tugas yang kedua yaitu soalnya adalah penggunaan ekstraktif mangrove, antara lain adalah mangrove sebagai penghasil kayu sebagai bahan baku rumah masyarakat pesisir. Perhitungan perubahan produksi kayu yang disebabkan oleh rusaknya kawasan mangrove dilakukan dengan menggunakan data yang tersedia di Pulau Sika, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019. Luas hutan mangrove di Pulau Sika sebesar 210,5 hektar. Pertanyaan
Yang A, pemerintah setempat membuat zona pemanfaatan untuk penggunaan kayu dengan luasan sebesar 45% dari luas hutan mangrove dengan produktivitas kayu sebesar 36 meter kubik per hektar per tahun dan harga kayu sebesar 80.000 per meter kubik serta biaya ekstraksi kayu sebesar 35.500 per meter kubik. Hitunglah nilai guna langsung mangrove dari hasil kayu. Kemudian yang B, diketahui terjadi kerusakan pada zona pemanfaatan mangrove tersebut. Kerusakan mangrove menyebabkan penurunan produktivitas kayu sebesar 50% pada kawasan yang rusak. Dengan menggunakan asumsi pada bagian A, hitunglah perubahan nilai guna langsung mangrove sebagai penghasil kayu akibat kerusakan tersebut. Oke, terima kasih Niken. Silakan kalian kerjakan ya, waktunya sama tadi 5 menit. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama ini nilai guna langsung ya. Kemudian yang kedua adalah perubahan nilai guna langsung karena ada kerusakan ya. Silakan lanjutkan di sheet di file yang sama tapi di sheet sebelahnya gitu ya, di sheet sebelahnya. Jadi kalian tambah sheet lagi. Jadi tadi nomor 1 di sheet yang pertama, nah nomor 2 di sheet yang kedua. Bu, mohon izin, Bu. Ya, ya, silakan. Kalau jadi 10 menit gimana ya, Bu? Soalnya ini pun masih harus ngerapiin yang nomor 1 tadi, Bu. Kenapa? Halo, Langit, kenapa Langit? Kalau minta izin waktunya jadi 10 menit, bagaimana ya, Bu? Oh, oke. Boleh, silakan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.
Baik, sudah selesai nomor 2. Oke. Baik, berikutnya kita masuk ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini memang agak ini ya, panjang ceritanya ya, tapi sebetulnya sih tidak, justru lebih sederhana perhitungannya nih. Nah, ini nanti kita lihat dulu nih ya. Di sini penilaian atau valuasi ekonomi SDAL ini dapat digunakan untuk menentukan nilai kehilangan aset ya, sumber daya alam akibat ada perubahan arus layanan ekosistem. Misal kejadian kerusakan sumber daya alam atau ekosistem. Nah, secara teori ya, penilaian SDAL setelah adanya perubahan arus layanan tersebut ini dikenal dengan ex post. Nah, ini sebenarnya kan sudah kita singgung juga ya, sudah kita bahas ya. Jadi kalau misalkan ada perubahan arus layanan ya, nah itu maka dikenal dengan penilaian ex post. Jadi penilaian itu kan ada ex post dan juga ada penilaian ex ante. Nah, kalau ex ante itu adalah penilaian aset SDAL dalam kondisi normal ya. Makanya kemarin saya bilang potensial gitu ya, yang potensi gitu ya, atau dalam kondisi normal. Tapi kalau misalkan terjadi kerusakan ya, nah itu adalah ex post penilaiannya. Atau dengan kata lain, ex ante ini adalah tidak terjadi perubahan kualitas ataupun kuantitas SDAL. Nah, di nomor 3 ini ya, atau di kasus yang ketiga ini merupakan penilaian aset SDAL dengan kondisi ex post. Nah, kalau tadi kan kita bicara dalam kondisi normal tuh ya, yang pertama ya, yang nomor kedua itu kan ada kondisi normal, dan yang kedua yang bagian B-nya itu memang ada kerusakan ex post gitu ya. Jadi yang pertama ex ante, kemudian yang nomor 2 ada ex ante dan ex post. Nah, sekarang kasus yang ketiga ini ex post gitu ya, jelas ex post, artinya di sini ada kerusakan. Nah, di sini kasusnya adalah di kawasan pertanian ya. Jadi ada pencemaran oleh industri pada tahun 2015 ya, yang menyebabkan kerusakan di lahan pertanian ya. Jadi ini perhatikan tahunnya, terjadi pencemaran di tahun 2015 ya. Kemudian pada tahun 2019 asumsi saat ini berarti present-nya itu adalah 2019, perhatikan ya. Berarti present-nya ya, atau present value-nya itu adalah pada tahun 2019 nih ya, asumsi. Kemudian kelompok ya melalui kuasa hukum melakukan klaim kerugian atas kerusakan akibat pencemaran tersebut. Jadi akibat pencemaran tadi ya dari industri, nah ini terjadi kerugian gitu ya, kemudian itu melakukan klaim. Nah, pihak desa dan dinas ini mengestimasi nilai kerugian pertanian selama 4 tahun ya sebelum klaim ya, sebelum klaim dilakukan ya, 2019 itu adalah ya untuk seluruh petani, dan diestimasi kerugian akan terus berlanjut ya, akan terus berlanjut nih dengan nilai yang sama sampai 2030 ya. Jadi ini kejadiannya sudah dari 2015 ya, kemudian terjadi kerusakan dan diestimasi ya, diperkirakan itu kerusakannya itu masih dari 2015 akan terus berlanjut sampai ke dunia. Mohon maaf Bu Asti, suara Bu Asti putus-putus. Nah, nah ini ya.
Nah, ini sih perhitungan lebih, jadi itu ya. Saya coba apa kerusakan ya, kerusakan ini present value-nya itu adalah 2019, akan itu kerugian ini ya akan terus berlanjut sampai tahun 2030. Pertanyaannya adalah berapakah nilai kerusakan lahan pertanian? Nah, itu adalah konstan 6,5% per tahun dan tingkat inflasi konstan 2% per tahun. Ya, ini udah kita bahas tuh ya. Ini kalian harus perhatikan nih, ini ininya apa yang berarti kalian harus kompon yang surat ya. Karena kan ini statnya, kemudian kalian harus ini akan terus akan terus tahun 2030 ya. Kemudian suku bunganya perhatikan gitu ya. Di sini ada informasi 6,5% dan kemudian inflasi ya. Nah, silakan kalian kerja lagi sheet-nya di sebelah nomor 2 tadi. Mengukur unit fisik pada perubahan barang lingkungan ya, maka nilai perubahan output dapat langsung digunakan untuk mengukur nilai perubahan lingkungan ya. Jadi langsung saja perubahan XE-nya ya, perubahan inputnya dikalikan dengan PQ-nya. Nah, ini memang agak panjang nih ya, tapi kalian coba saja dulu nanti, karena nanti di akhir juga kita bahas sih gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih ini ya. Di sini coba mungkin ada yang bisa bantu membacakan ini yang soal kasus 4. Ya, Bu. Ya, silakan Aditya ya. Ya, Bu. Tugas individu 4 ini mengenai padang mangan teh, yaitu padang mangantas, merupakan hamparan padang rumput dengan luas 280 hektar di Sumatera Barat, yang berperan penting dalam sistem ekologi dan kegiatan ekonomi peternakan sapi di daerah tersebut. Selain sebagai padang gembala, daerah ini terkenal dengan pemandangan padang rumput yang memesona untuk kegiatan wisata. Salah satu manfaat SDAL, yaitu jasa layanan ekosistemnya, yang perlu dinilai adalah hamparan hijauan (forage) sebagai barang yang tidak dipasarkan. Potensi hijauan yang dapat disediakan adalah sekitar 5 ton per tahun. Jumlah ternak, kebutuhan hijauan, dan estimasi output per ternak disajikan pada tabel 1. Kebutuhan hijauan untuk satu satuan ternak adalah 2.000 kg per tahun. Kebutuhan pakan hijauan diukur dalam satuan ternak per animal unit yang bisa disingkat ST per AU. Komoditas yang dihasilkan dari ternak sapi di padang mangantas adalah daging dan susu. Yang diketahui harga daging yaitu sebesar 45.000 per kilogramnya dan harga susu 12.000 per liter. Yang dicari adalah nilai ekonomi total dari hijauan tersebut. Lalu di sini diketahui mengenai data-datanya seperti jenis ternak, jumlah ternak per ekor, ST, susu dengan satuan liter per tahun, dan produksi daging dengan satuan kilogram per tahun per ekor. Kita bisa mencarinya dengan 3 langkah, yaitu dalam langkah pertama menghitung total jumlah dan nilai produksi susu dan daging dalam 1 tahun. Yang kedua yaitu dengan menghitung konsumsi tahunan hijauan oleh ternak, total tropical livestock standard unit per spesies. Lalu di langkah 3 kita menghitung nilai 1 kg hijauan yang dihitung dari rasio total nilai produksi susu dan daging terhadap jumlah hijauan yang dikonsumsi dengan rumus total nilai output ternak per kebutuhan hijauan dari ternak.
Angka keempat yaitu total nilai manfaat hijauan pakan ternak dari hutan selama 1 tahun dengan rumus nilai hijauan per kilogram dikali potensi hijauan per tahun. Oke, terima kasih Aditya ya. Jadi ini untuk yang nomor 4 nih, ini ada 2 nih ya, ada 2 slide nih. Tapi mungkin kalian bisa lihat ya di file yang sudah saya share itu. Nah, jadi memang untuk ternak ini satuannya satuan ternak ya, ST. Atau tadi bahasa Inggrisnya AU ya, animal unit. Jadi bukan ekor. Ya, jadi ada konversi lagi karena kan yang katakanlah sapi yang sudah dewasa dengan yang masih kecil, nah itu kan tidak dijumlahkan jadi 2 ekor gitu ya, tapi yang ada konversinya, maka satuannya adalah ST. Nah itu sesuai yang diinformasi di soal. Nah sekarang coba kalian kerjakan dulu yang bisa kalian kerjakan ya. Waktunya tadi 10 menit ya, tadi sesuai permintaan. Silakan kerjakan dulu. Jawabannya ya. Sekarang kalian kirim dulu ya file yang tadi ya. Filenya kasih nama ya. Kemudian name ya, nama underscore name. Kemudian underscore tugas pertemuan 7. Ya. Format nama filenya ya. Nama, nomor induk mahasiswa, kemudian tugas pertemuan 7. Lalu kalau sudah di rename, kalian upload dulu ke link sini, ke GForm. Silakan, saya kasih waktu 5 menit ya untuk upload dulu ke form yang sudah di-share di chat nih. Silakan, ada masalah nggak untuk upload? Sudah di-upload semua? Bu, boleh minta waktu 10 menit gitu, Bu? Buat ngerapiin gitu. Oke, silakan. Terima kasih, Bu Asti.
banyak yang salah nih. Banyak yang jawabannya tidak tepat nih di nomor 3 ini, kemudian di nomor 4 juga sama gitu ya. 3, 4 nih banyak yang kurang tepat gitu. Kalau 1, 2 ini mayoritas betul jawabannya. Baik, untuk nomor 1 saya coba minta atau siapa yang mau sukarela memaparkan hasilnya nomor 1? Saya, Bu. Bisa, Bu. Ya, mohon maaf tidak terlihat siapa? Tiara, Ibu. Tiara. Oke, silakan Tiara. Izin share screen ya, Bu. Ya. Sudah terlihat ya, Ibu? Sudah, silakan. Jadi, tadi di soalnya itu kan sudah ada keterangan kalau jumlah nelayannya itu adalah 100. Selanjutnya, jumlah trip nelayannya adalah 10 per bulannya. Sedangkan produksi per tripnya itu untuk kerajungan ada 15, terus dengan harga jualnya 200.000. Sedangkan tripang itu produksinya adalah 2 dengan harga jual sebesar 550.000. Setelah itu ada ikan ini produksinya adalah 10 dengan harga jual 50.000. Dan diketahui juga nih biaya ekstraksi per tripnya adalah 1.500.000. Setelah itu kita disuruh untuk menghitung nilai ekonomi dari aspek perikanannya gitu kan. Terus setelah itu ini untuk saya menghitung dulu jumlah produksi dalam setahunnya itu berapa. Nah, untuk rajungan itu tadi adalah rajungan 15 ini produksinya, 15 ini produksinya dikalikan dengan harga jual, dikalikan dengan jumlah trip nelayannya. Setelah itu diketahui dikalikan dengan 3 karena dia hanya beroperasinya itu dari rajungan itu dari Januari sampai Maret, jadi cuma 3 bulan aja nih tripnya. Terus setelah itu untuk tripang itu dia produksi per tripnya dikalikan dengan harga jual dikali dengan jumlah trip nelayan. Setelah itu untuk setahunnya dikali 12 karena dia tripnya itu dari bulan Januari sampai Desember. Setelah itu untuk ikan itu tadi produksi per tripnya adalah 10 dikalikan dengan harga jual sebesar 50.000 dikalikan dengan jumlah trip nelayannya. Setelah itu dikalikan dengan 12 juga karena di sini ikan juga di tripnya itu dari Januari sampai Desember. Setelah itu ketiga jumlah produksi dalam setahun ini ditambahkan sehingga didapat hasil 282 juta. Setelah itu untuk biaya ekstrasinya, biaya per tripnya itu kan 1.500.000. Terus jumlah trip seluruh nelayannya adalah 10 jumlah tripnya. Terus dikalikan dengan 1 tahun atau 12 bulan, berarti didapat hasil 180 juta. Setelah itu untuk nilai SDAL-nya itu didapat dari jumlah produksi setahun ini dikurangi dengan biaya ekstraksi setahun. Maka didapat hasil 102 juta. Selanjutnya ini untuk nilai ekonomi guna langsung per tahunnya itu si 102 juta ini dikalikan dengan 100 atau jumlah nelayannya yang tadi diketahui di soal, sehingga dia nilai ekonomi guna langsung per tahunnya adalah 10.200.000.000. Seperti itu, Bu. Oke. Baik, jawabannya benar ya, 10.200.000.000. Oke, yang lain gimana? Jawab clear ataukah masih ada yang kurang jelas mungkin? Kalau sudah jelas kita lanjut ke nomor 2. Rasanya tidak sulit, cuman perhatikan satuan ya, yang di nomor 1 ini perhatikan satuannya. Kemudian tadi ya jumlah tripnya yang mungkin berbeda di setiap jenis
tangkapannya, kemudian juga nanti jangan lupa dikurangi dengan biaya produksi ya. Oke, jadi jawabannya ini sudah benar nih dari Tiara ini 10,2 miliar ya, karena tadi dikalikan dengan populasi nelayan itu ada 100. Baik, terima kasih Tiara untuk sharingnya. Berikutnya Baik, Ibu, nomor terima 2, kasih. silakan yang lain. Izin Bu, saya boleh. Ya, silakan Chania ya. Iya Bu, Oke, izin silakan. share screen ya Bu. Ya. Apakah sudah terlihat Bu? Sudah. Oke. Untuk nomor 2, di soalnya diketahui luas hutan mangrove itu 210,5 hektar. Tapi untuk zona pemanfaatan kayunya diketahui hanya 45% dari luasnya. Sehingga luas untuk pemanfaatan kayunya itu sekitar 725 hektar. Lalu diketahui lagi untuk produktivitas kayunya itu 36 meter pangkat 3 per hektarnya, untuk harga kayunya 80.000 dan biaya ekstraksinya 35.500. Nah, untuk nilai ekonomis itu tinggal kita kaliin. Yang pertama tuh luas zona pemanfaatan kayunya dikali produktivitas kayunya dikali sama harga kayu dikurang sama biaya ekstraksi. Nah, biaya ekstraksi itu 35.500 kita kaliin sama produktivitas kayu sama dikaliin sama luas zona pemanfaatan mangrove yang 94,725 hektar. Didapatlah hasilnya Rp151.749.450. Untuk soal yang keduanya kasusnya sama, tapi diketahui untuk produktivitas kayunya itu menurun sekitar 50%, sehingga didapat produktivitas kayunya itu 18. Caranya sama, tinggal kita kaliin luas zona pemanfaatan kayunya dikali sama produktivitas kayu, dikali sama harga kayu, dikurang sama biaya ekstraksi, didapatlah nilai ekonominya sekitar 75.874.725. Nah, untuk perbedaan dari sebelum adanya pengurangan produktivitas kayu sekitar 50% itu tinggal dikurang 749.450 dikurang sama 75.874.725. Dapatlah hasil perubahan nilai ekonominya itu sekitar 75.874.725. Oke, terima kasih Chania ya. Jawabannya juga benar nih yang tadi disampaikan Chania ya. Nah, ini mungkin nanti Chania jangan lupa dan teman-teman yang lain menggunakan istilahnya sesuai dengan yang di soal ya. Jadi kan ditanyakannya nilai ekonomi guna langsung gitu ya. Jadi guna langsungnya jangan ketinggalan gitu ya. Tapi untuk perhitungannya ini sudah benar nih, sudah tepat ya, baik itu nilai ekonomi guna langsung maupun perubahan nilai ekonomi guna langsung ya, karena kebetulan ini kan setengah persennya gitu ya, jadi tinggal dikurangi setengahnya. Baik, ini juga saya rasa sudah clear dan banyak yang jawabannya benar juga ya. Oke, terima kasih Chania. Berikutnya nomor 3, silakan mungkin ada yang mau share. Dari teman-teman silakan nomor 3 ada yang mau sharing hasil jawabannya. Sudah ada? Kalau tidak, mungkin saya saya tunjuk ya, minta bantuannya sama tadi saya lihat nih Cairina ya, Cairina ada? Cairina. Oke, silakan Cairina sharing nomor 3 ya. Baik, izin share screen ya Bu. Ya.
Apakah sudah terlihat, Bu, share screen-nya? Ya, sudah. Jadi untuk nomor 3, yang pertama diketahui suku bunga nominal atau I-nya itu 6,5% per tahunnya. Kemudian tingkat inflasi atau M itu 2% per tahun. Kemudian dicari untuk R atau suku bunga realnya, yaitu caranya I dikurangi M, kemudian dibagi 1 plus M. Ditemukan hasilnya 4,4%. Nah, kemudian yang ini saya juga masih bingung, Bu, untuk compounding-nya itu tetap dihitung atau enggak. Tapi untuk yang kasus ini saya hitung. Jadi yang pertama itu ditulis dulu untuk tahun, kemudian N-nya atau tahun keberapa gitu, kemudian ya nilai kerugiannya. Di sini kan ditentukan nilai kerugiannya itu 10 juta per tahun untuk seluruh petani, baik itu 4 tahun sebelumnya atau setelahnya sampai dengan tahun 2030. Kemudian dicari nilai diskon faktornya dalam rumus 1 bagi 1 plus R dipangkatin sama N. Kemudian untuk diskon faktor ini yang dicari itu mulai dari setelah tahun 2019, karena presentnya itu atau tahun yang diklaim itu tahun 2019. Jadi untuk tahun 2019 sendiri itu 1, kemudian ke bawah itu semakin kecil karena pakai diskon faktor tadi. Kemudian untuk compounding factor-nya itu rumusnya 1 plus R dipangkatin N. Ini untuk tahun 2015 itu 1,19 sampai dengan tahun 2018. Nah, kemudian dihitung untuk kerugian setelah diskon atau compounding-nya. Ini kurang. Untuk setelah diskon atau compounding-nya yaitu tinggal dari ini 10 juta untuk nilai kerugiannya dikalikan dengan diskon atau compounding factor-nya. Kemudian ditemukan hasilnya sekian per tahunnya, kemudian dicari total nilai kerugiannya, itu ditambahin semuanya dari tahun 2015 sampai tahun 2030, ketemunya 140.301.829 rupiah. Oke, baik. Terima kasih, Cairina ya. Ini jawabannya benar ya, seperti ini. Jadi nanti betul memang kita perhitungkan juga yang telah lewat ya. Karena seperti yang saya singgung juga, yang namanya kerusakan itu artinya ya mulai dia terjadi kerugian ya sampai dia selesai kerugiannya sampai kapan gitu ya. Jadi tetap diperhitungkan. Cuman artinya karena tadi ada informasi saat ininya itu 2019 ya, saat ininya berarti sementara pencemaran atau kerugian itu sudah ada atau terjadi di 2015, maka 2015 sampai 2018 pun itu harus kita hitungkan. Ya, kalau yang kedepannya ya itu juga pasti harus kita perhitungkan ya, karena kan itu juga masih terjadi kerugian. Ya, nah itu yang perlu diperhatikan nanti sama teman-teman yang lain yang mungkin jawabannya belum tepat ya. Jadi pada prinsipnya ini yang telah lewat ya itu juga perlu kita perhitungkan. Tetapi itu dengan pendekatan compounding, berarti tadi tinggal dikalikan saja ya, kali 1 plus suku bunga realnya pangkat T-nya. Ya, kalau misalkan yang akan datang, ya, yang future-nya, artinya yang 2020, 2021, 2002, dan seterusnya sampai 2030, berarti itu kita pakai discounting, berarti 1 per 1 plus suku bunga real pangkat T. Ya, jadi itu rumusnya harus diperhatikan gitu ya. Jadi jangan dipukul rata semuanya di discounting, jangan pakai rumus semuanya 1 per 1 plus R pangkat T, tetapi yang sudah lewat itu berarti 1 plus 1 plus R pangkat T gitu ya. Jadi dikalikan 1 plus R pangkat T. Oke, itu ya. Jadi nanti perhatikan yang sudah lewat sama yang akan terjadi gitu ya, yang belum terjadi sama yang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi compounding, kalau yang belum terjadi ya, artinya yang future kita tarik ke present, nah itu berarti discounting. Nah, rumusnya jangan sampai terbalik gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dan tadi kalau misalkan tadi sudah ada presentnya 2019, nah ini udah pasti 1 pengalinya, jadi angkanya pasti sama, 10 juta, ini pasti 10 juta gitu ya. Baik, nomor 4 mungkin sekalian aja Cairina ya. Ya, baik Bu. Oke.
Untuk nomor 4 ini, tadi diketahui untuk jumlah ternak dari sapi dagingnya itu 1.300, kemudian produksi dagingnya itu 25. Untuk total produksinya itu dikalikan 1.300 kali 25, hasilnya 32.500 dengan harga 45.000 per produksinya. Kemudian dicari benefitnya, itu total produksi dikalikan harga, ketemunya sekian. Untuk sapi perah juga sama, tadi jumlah ternaknya itu 160, untuk produksinya itu produksi susu yaitu 550 liter, kemudian untuk total produksinya dikalikan 550 dikaliin jumlah ternak, hasilnya 88.000 dengan harga 12.000, kemudian dikalikan hasilnya 1.056.000. Kemudian untuk total benefitnya itu ditambahin antara sapi daging dan sapi perah, hasilnya sekian. Kemudian untuk yang selanjutnya itu terkait dengan menghitung ini nilai persatuannya itu ya Bu. Yang pertama untuk sapi dagingnya itu tadi sama, jumlah ternaknya 1.300, kemudian nilai ST-nya itu 0,73 atau satuan ternaknya. Kemudian untuk yang dagingnya itu 2.000, dihasilkan 1.898.000. Caranya itu jumlah ternak dikalikan dengan ST dikalikan dengan kilogramnya tadi itu. Kemudian untuk sapi perahnya juga sama, jumlah ternaknya 150, kemudian yang ST-nya ini 0,8 dan jumlahnya ini 2.000. Kemudian hasilnya dikalikan, untuk jumlah totalnya itu tinggal ditambahin aja antara sapi daging dan sapi perah. Hasilnya 2.154.000. Untuk nilai hijauannya yaitu pembagian antara total benefit yang di awal tadi, kemudian dibagikan dengan ini yang nilai akhirnya tadi itu Bu. Hasilnya nilai hijauannya itu 1.169. Untuk nilai ekonomi pakan hijauannya dibagi, jadi dari ini nilai hijauannya itu dibagi dengan 5.000. Begitu tuh. Oke, baik. Terima kasih Cairina ya. Ini jawabannya juga benar nih ya, yang nomor 4. Jadi nilainya 5.846 dengan tahapan yang tadi ya, kita harus mencari dulu nilai ekonomi atau nilai atau benefit ya, di sini menuliskannya gitu ya. Berapa sih dari outputnya gitu ya. Outputnya kan tadi ada daging ya, kemudian juga ada susu gitu ya dari sapi perah, kemudian daging dari sapi pedaging gitu ya. Nah, kemudian juga jangan lupa nanti dikonversikan dengan tadi ya satuan ternaknya, kemudian nanti setelah dapat baru dibagi dengan apa namanya tuh kebutuhan pakan ya, kebutuhan pakan dari hijauan ternak itu ya dengan apa namanya tuh potensi hijauan gitu ya. Jadi nanti diperoleh nilainya yaitu tadi 5.846.100 gitu ya. Nah, itu sih kira-kira ya. Jadi perkiraan contoh-contoh soal ya dari real market price ya dan productivity approach atau change on production gitu ya. Jadi nanti kalian bisa tergambar gitu kan kira-kira ya seperti itu gitu nanti soal yang akan muncul ya. Nah, nanti untuk kunci jawabannya akan saya share di WA group ya. Untuk kunci jawaban tadi 4 soal tadi ya. Tapi tadi juga kalian sudah bisa lihat secara langsung sih ya. Untuk nomor 1 tadi sudah dijelaskan oleh Tiara, kemudian nomor 2 oleh Chania, kemudian tadi yang 3 dan 4 oleh Cairina gitu ya. Nah, itu jawabannya sudah benar semua gitu ya, walaupun nanti mungkin dalam penyajiannya kan variatif gitu ya, tapi yang penting prosesnya benar gitu. Baik, saya rasa itu saja ya untuk aktivitas hari ini. Mungkin sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Siapa ya? Saya Bu Fahri, Bu. Fahri, oke, Ya. silakan Fahri. Mau nanya terkait UTS Ibu, itu soalnya nanti bagaimana ya Bu ya? Nah, itu biasanya sih esai ya Fahri.
Gitu. Biasanya sih nanti kan dikasih soal ya, nanti kan nggak tahu teknisnya seperti apa, yang jelas sih kami nanti kan akan diminta membuat soal, kemudian menyerahkan soal, nah kemudian nanti biasanya kan nanti kalian menulisnya, kalau dulu sih tulis tangan ya, kalau nggak salah tulis tangan, kemudian juga nanti apa namanya itu, saya nggak tahu ya teknisnya seperti apa di sana, yang jelas nanti kami akan menerima file jawaban kalian itu dalam bentuk PDF gitu. PDF apa namanya itu dari foto ya, foto dari tulisan jawaban kalian gitu. Biasanya seperti itu gitu, dan bentuknya biasanya sih esai. Tapi saya kurang tahu persis ya, karena kami juga belum berkoordinasi lagi kira-kira bentuknya seperti apa. Cuman biasanya kita soalnya esai. Seperti itu, Fahri. Untuk jumlah soalnya gimana ya Bu ya? Apakah Ibu udah tahu atau Belum dibuat ya gitu. Yang jelas nanti disesuaikan dengan waktunya gitu ya. Waktunya kalau misalkan 2 jam ya berarti kan nanti kita perkirakan juga dengan tingkat kesulitan gitu ya. Kalau tingkat kesulitan kan biasanya kalau dalam soal pasti ada yang paling mudah, kemudian juga mudah, kemudian baru agak yang sulit gitu ya. Jadi ada levelnya gitu kan ya gitu ya. Jadi nanti akan kita sesuaikan gitu ya dengan waktu yang tersedia. Nah, kira-kira soalnya itu berapa gitu. Jadi saya juga belum tahu kira-kira berapa gitu ya. Itu Fahri. Baik, terima kasih Bu. Oke. Baik, masih ada yang lain? Baik, kalau sudah cukup ya, saya pikir mungkin untuk Zoom-nya kita akhiri, tapi kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan saja ya di WA Group, langsung di sana.